Wadidaw, serius nih, belum apa-apa langsung makan. Enak banget. Masalahnya, hidup nggak seenak itu guys. Semua ada prosesnya. Tapi, hidup nggak seribet itu juga. Asal kita mau jalanin sambil nikmatin prosesnya. Sama halnya kalau lagi makan enak. Kalian bayangin juga deh, kira-kira gimana prosesnya sampai makanan itu jadi? Kayak makanan yang tadi, namanya Jumbo Cheese Meat. Beef patty macam inilah yang bakal jadi bahan utamanya. Gak tanggung-tanggung guys, langsung 10 beef patty. Bukan main. Untuk per slice beef aja, beratnya bisa sampai 150 gram. Nah, kalau di total semuanya, berarti 1,5 kilogram. Next, baru deh geser ke peraduan. Maksudnya, tempat ngegrillnya guys. Biar matang sempurna, beef patty-nya kudu digrill dulu nih guys. Dibolak-balik, atas dan bawah. Dan biar makin endes, tambahin lagi saus originalnya. Beda sama daging steak yang bisa di request tingkat kematangannya, beef patty nggak bisa pakai request nih guys. Wajib di level well done. Hayo, pada tahu nggak sih ciri-cirinya daging well done? Jadi, matang sempurna alias well done pada beef patty bisa terlihat pada warna coklat permukaan daging dan tekstur daging yang terbilang keras. Grillnya beres dan beef patty-nya lanjut di plating. Ini dia momen-momen menggiurkan saat beef patty-nya disusun kayak tower. Gimana nggak menggiurkan ya? Secara nggak cuma beef patty-nya aja yang segambreng, tapi ada slice keju mozzarella yang ikutan berlapis-lapis. Susunan beef patty sama keju slice jadi ngingetin kita sama isi hamburger ya guys. Setelah semua bahan nyatu dalam piring, saatnya si cheesy sauce beraksi. Cukup lumuri beef dengan cheesy sauce, langsung di pucuk tower beef. Widih, muantul kan guys? Oh iya, ngomong-ngomong soal keju, kalian tahu nggak sih? Di Amerika ada loh hari keju nasional, tepatnya setiap tanggal 4 Juni. Amerika merupakan salah satu negara yang penduduknya doyan banget sama keju guys. Alright, ini dia yang disebut Jumbo Cheese Meat guys. Yang nggak kalah jumbo, ya beef mozzarella ini guys. Satu, tapi gede banget. Beratnya aja bisa mencapai 1 kilogram guys. Masih berkutat di atas tempat ngegrill. Daging jumbonya juga ikutan lagi buat dimatingin ya guys. Karena besar dan tebal, proses ngegrillnya juga lebih lama guys. Sampai 15 menit. Uniknya lagi, menu serba jumbo kali ini ada surprise-nya nih guys. Kayak beef 1 kilo ini, yang ngasih surprise lelehan keju mozzarella yang luber dari dagingnya. Wah, meltingnya serius nih. Secara panasnya ngepol di atas tempat ngegrill, makanya nggak heran kalau mozzarellanya jadi melting. Yap, kalau mozzarellanya udah melting gini, kuy deh, angkat beefnya. Mirip sama pizza, jumbo beef mozza juga nggak mau ketinggalan dong. Kalau udah dipotong jadi per slice gini, beneran gak kaleng-kaleng mozzarellanya. Namanya juga jumbo eatery, gak lain gak bukan, pasti menunya serba jumbo ya guys. Selain serba jumbo, kedua menu ini juga serba daging dan juga serba keju. Yap, here they are, Jumbo Cheese Meat versus Jumbo Beef Mozza. Mau dimakan ramean atau sendiri? Bebas guys. Emang juara nih, orang yang punya ide bikin makanan serba ukuran raksasa. Kalian tahu nggak sih, porsi jumbo pada makanan dinilai sukses memantik para food lovers untuk makan jauh lebih banyak. Makanya, porsi kayak gini nggak cocok untuk orang diet. Hahaha. Bisa bubar jalan tuh dietnya. Untungnya Nenggia anti diet guys, jadi bisa langsung sikat. Nggak cuma enak loh ini, keju juga punya fakta yang bikin gemes guys. Pada tahu nggak sih, kalau Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris pernah dikasih kado pernikahan berupa keju cheddar dengan berat lebih dari 453 kg. Hahaha, hadiah paling anti mainstream sejagat guys.
sambal balado di atas wajan. Cakep. Tapi sayangnya ini bukan pantun ya guys. Hahaha. Tapi beneran lagi masak pakai sambal balado. By the way, tahu nggak sih kalau balado sebenarnya bukan nama sambal loh guys. Balado diartikan sebagai teknik masak khas Minangkabau dengan cara menumis cabai giling plus aneka rempah. Ini dia yang anti mainstream guys. Sambal baladonya dipadukan dengan pasta jenis angel hair. BTW, baru pada tahu kan ada pasta jenis angel hair? Sepintas, angel hair emang mirip abis sama spaghetti. Tapi pada tahu nggak sih apa bedanya pasta angel hair dan spaghetti? Ternyata guys, angel hair identik dengan tekstur yang lebih tipis dan gak sekenyal spaghetti. Karena punya tekstur yang tipis, pasta angel hair lebih gampang menyerap bumbu nih guys dibanding spaghetti yang tebal. Next, biar 100% padang banget, irisan daging sapi yang namanya dendeng bakal dicemplungin ke sambal balado nih guys. Yap, dendeng balado. Alamak, belum dicoba aja, pedasnya udah terasa banget nih sampai kerongkongan. Yuhu, yang udah dimasak siap disantap nih guys. Paduan angel hair dan dendeng balado, jadilah angel hair dendeng balado. Lanjut, giliran bumbu rendang nih guys yang bakal diolah bareng pasta. Gak cuma bumbunya nih guys yang beda, pasta yang bakal dimasak juga beda. Ada pasta jenis penne yang siap ngeblend sama bumbu rendang. Just info aja nih, total ada 350 jenis pasta loh di seluruh dunia. BTW, pada tahu nggak sih bentuk pasta yang berbeda-beda ini punya karakter yang beda juga saat ngeblend sama aneka saus dan bumbu. Misalnya aja kayak penne ini guys. Secara teksturnya tebal, penne bisa cocok banget nih sama saus atau bumbu yang kental kayak bumbu rendang ini guys. FYI ya guys, tingkat kematangan pasta yang baik itu biasa disebut al dente. Biasanya pasta dalam kondisi al dente nggak perlu dimasak terlalu lembek dan juga nggak mengembang. So, jangan kelamaan ya masak pastanya. And here you go, penne beef rendang. Yap, nggak cuma 2 menu dong. 2 menu pasta fusion lainnya juga siap nih mengguncang lidah dan perut. Ada fusilli gulai singkong dan spaghetti sate padang. Ini dia yang disebut pasta kearifan lokal ya guys. Hahaha. Yuhu, jam segini masih masuk WIMS kan guys? Itu tuh waktu Indonesia makan siang. Hahaha. Pas banget nih guys, Gea yang lagi lapar bakal disambut sama segambreng menu pasta. Okidoki, 4 menu best seller dari pasta padang udah ready nih. Markinya guys, mari kita ngunyah. For your info nih, meski aneka bumbu Minang ini identik sama rempah dan pedas, tapi kalau dipaduin sama pasta, rasanya tetap numero uno guys. Jadi guys, si pastanya ini pakai bumbu rendang. Jadi pas nyampe di lidah aku tuh rasanya approve banget. Tuh kan, cocok di lidah, cocok juga nih guys di perut. Karena pasta dikenal sebagai bahan makanan yang tinggi karbohidrat, so bisa banget nih menjadikan pasta sebagai menu pengganti nasi. Apalagi buat makan siang kayak gini ya guys. Nah guys, ini adalah menu yang paling unik dan gak mainstream nih. Namanya fusilli gulai singkong. Tidak mengandung daging dan ini cocok banget untuk kalian yang veggie. Let's go, kita cobain. Beda sama 3 pasta sebelumnya yang serba pedas, fusilli gulai singkong justru dominan sama rasa gurih. Lumayan kan, rasa gurihnya bisa buat netralisir pedas di mulut. Yummy! Main sepeda sampai Bekasi. Kak Indah, mau kemana sih? Hihihi. Mau bakar koranya ya kak? Duh, inget loh kak, ada larangan membakar sampah. Stop. Bu, apa nih? Hari gini sih masih bakar sampah.
Kamu nggak tahu? Ini sampah. Ini tuh masih bisa bermanfaat. Emang bermanfaat untuk apa, Bu? Ini kan sampah. Ini itu Daripada uang. Ayo, Ibu tunjukkan bagaimana caranya ini bisa menjadi uang. Boleh yuk. Yuk. Tuh kan, ternyata koran atau kertas bekas masih bisa dimanfaatkan. Bisa jadi barang baru yang bernilai ekonomi. Selain itu, jangan asal bakar sampah guys, supaya terhindar dari pencemaran lingkungan dan juga dari potensi kebakaran. Di tempat kalian, coba dicek deh. Siapa tahu ada pelarangan bakar sampah juga. Oh ya guys, sejak 2014, Ibu Tri Sugiyarti konsisten untuk menghasilkan karyanya. Ada lebih dari 50 item kerajinan dari kertas bekas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Salah satunya, ini dia guys, lampu dengan bentuk lampu Petromax. Barang ini udah jarang ditemui ya guys. Tapi waktu listrik masih susah, lampu ini jadi penerangan utama warga yang wilayahnya belum teraliri listrik. Mengambil inspirasi bentuk dari lampu Petromax, butuh setengah kilo kertas untuk bahannya, yang terdiri dari 184 lintingan. Mantap kan guys? Bahan yang dipakai bisa kertas koran, brosur, atau kertas lainnya. Kertas-kertasnya dipotong untuk menyesuaikan ukurannya. Lanjut kertas dilinting menggunakan bambu atau dipipihkan. Disambung dengan lem beberapa kali, tergantung kebutuhan panjangnya. Panjangnya bahan dibutuhkan untuk membuat bentuk lingkaran yang didorong untuk menghasilkan dimensi bentuk lain. Yap, kayak bentuk kerucut. Macam-macam bentuk inilah yang dirangkai. Seperti halnya lampu Petromax yang asli, untuk bagian tengah bambu dibungkus dan disusun untuk menumpu bagian atasnya. Setelah itu, tinggal detail kecil supaya lebih mirip dengan lampu aslinya. Tinggal disiapkan untuk dimasukkan lampu dan kabel untuk daya listriknya. Masih ada proses lainnya guys, dari pelapisan pelitur sampai penjemuran di hari-hari tertentu. Nah, kebetulan pas kita datang lagi hujan nih. Oh ya guys, harga satu buah lampu bentuk Petromax ini dibanderol 100.000 aja loh. Dan ukurannya lebih besar, harganya berkisar 150.000. Udah termasuk dengan lampunya. Tinggal colok, langsung terang. Cocok banget untuk hadiah atau koleksi pribadi. Nah, kalau buat pemula kayak Indah, Ibu Tri ajarin yang gampang aja ya Bu. Yang penting timbul kesadaran dulu untuk nggak membakar atau membuang sampah sembarangan. Nih, bikin wadah aja dulu yang pakai teknik dianyam. Step awalnya sama tuh, kertas digunting lalu dilinting. Nah, ini kan dilem. Ya. Tapi kok beda sih, Bu? Jadinya punya aku lebih pendek. Biarpun kelihatannya gampang, ternyata nggak seperti kelihatannya kan? Yuk, semangat yuk! Lintingannya dipipihkan dan panjangnya disesuaikan. Terus, mulai deh dianyam. Anyam pelan-pelan di atas wadah yang jadi contohnya. Ini nih yang jadi nilai sendiri dari sebuah kerajinan, yaitu kesabaran. Berawal dari kebutuhan untuk membuat kerajinannya, Bu Tri bikin bank sampah Tri Alam Lestari. Jadi bahan-bahan untuk kerajinannya udah disuplai dari nasabah atau dari bank sampah induk. Upaya kecil ini tentu bisa terasa dampaknya kalau semua orang mau peduli ya guys. Peduli kebersihan dan peduli kesehatan lingkungan. Aloha guys, kita mau ngajakin kamu ke tempat makan baru yang ada di kawasan Jalan Pahlawan Kota Bandung. Yoi, kulineran kekinian yang bakal bikin kamu ketagihan. Bukan hanya soal rasa, tapi penyajiannya yang gak biasa, bikin bermelek tuh. Siapa yang bisa nolak kalau ada menu yang spesial kayak gini ya guys? Eits, ini bukan menu seafood, tapi perpaduan ayam crispy dan daging sapi dengan balutan saus. Makin ramai juga dengan kehadiran sayuran berupa jagung, buncis, wortel, dan makaroni. Beuh, siap mendarat ke perut kamu yang masih kosong. Ingat, cukup perut aja yang lagi kosong. Hati jangan ya kamu. Iya. Menu ayam tumpah kali ini porsinya banyak banget tuh. Di sini juga bisa nambah nasi sepuasnya, gratis. Wih, ayo yang suka gratisan, cus. Ayam crispy yang dipilih adalah bagian sayap. Bagian sayap ayam tentunya punya rasa, tekstur dan kadar kandungan yang berbeda dengan bagian ayam lainnya. Lapisan kulit dan lemak si sayap ayam inilah yang membuat cita rasanya lebih gurih. Kita kenalan lebih dekat dengan menunya ya. Nama menu utamanya ayam crispy saus sause.
beserta 2 menu pengawal berupa potato wedges dan kulit kriuk. Kalau yang berkuah sugar ini, sweet and sour soup. Dan untuk menu penutupnya, wajib coba kesegaran coklat. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari menu ayam crispy dulu deh. Ada mentega, bawang bombay, bawang putih, saus, garam, merica, oregano, tepung pati jagung, dan tentunya ayam crispy. Saus berperan penting sebagai bahan andalannya tuh. Saus dimasak pada tahap awal ya guys. Baru deh menambahkan air dan cairan tepung pati jagung atau yang dikenal dengan nama tepung maizena. Cairan tepung pati jagung fungsinya sebagai pengental. Dia juga bebas gluten, punya kandungan karbohidrat, kalsium, juga zat besi. Tapi saat mencampurkannya jangan terlalu banyak ya guys, supaya tekstur masakannya pas. Kalau udah terlihat seperti ini kuahnya, lanjut dengan sayuran, ayam, dan dagingnya guys. Oh iya, setiap daging ayam punya tekstur yang berbeda-beda ya guys. So, waktu proses masaknya, nggak ada salahnya untuk memperhatikan tingkat kematangan, supaya maksimal hasil akhirnya. Makin lengkap dengan adanya potato wedges dan kulit kriuk. Tinggal plating deh. Bocoran untuk sweet and sour soup, ada bawang putih, cabai hijau, wortel, kol, dan teman-temannya ya guys. Masih ada topping berupa tofu, jamur, ayam, wortel, dan mie crispy. Kalau tadi air dimasukkan sebelum sayuran, menu kedua air masuk setelah sayurannya ya guys. Maksudnya sih supaya sayuran bisa matang lebih dulu. Baru deh telur, tofu, dan wortel mendarat. Wortel eksis di menu yang satu ini, berperan sebagai bahan dasar dan topping. Wortel bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan punya kandungan antioksidan. So, bisa melawan efek radikal bebas. Biar makin lengkap, kita kasih dessert unyu yang manis kayak kamu. Jangan heran kalau menu yang satu ini namanya kesegaran. Tentunya es krim dengan aneka topping lah yang sukses membuat segar. Semua menu udah dicoba ya? Jadi udah nggak penasaran lagi dong dengan menu serba ayam ini? BTW, ngomongin ayam, jadi inget dengan ayam yang berkokok setiap pagi? Kalian tahu nggak sih, kenapa ayam biasanya berkokok menjelang matahari terbit? Menurut penelitian Universitas Nagoya di Jepang, kokokan ayam sebelum fajar itu adalah respon terhadap perubahan level cahaya. Pada saat itu, ayam memang berkokok lebih keras. Sebenarnya guys, ayam berkokok setiap saat. Maksudnya sih, sebagai respon pada berbagai stimulus. Selain itu, untuk menentukan daerah kekuasaannya. Ayam juga ternyata punya jam alami tubuh untuk berkokok loh. So, para peneliti di Jepang punya kesimpulan kalau jam internal tubuh ayam lebih menguasai mereka daripada gangguan eksternal. Aksinya Genki sama Sisil tadi kayaknya rada nyambung deh guys sama lokasi ini. Suka banget. Oke guys, Dance Penguinnya Genki sama Sisil yang tadi itu cuma sneak peek aja guys. Tapi nanti Genki sama Sisil bakal ketemu sama penguin beneran. Ya kan? Nanti kita masuk. Langsung. Siap. Yuk. Go. Indah. Tuh, bener kan guys? Genki sama Sisil bakalan punya banyak teman baru nih. Kenalin nih, gengnya Penguin Humboldt. Hahaha. Gak tanggung-tanggung guys. Mereka berdua langsung main ke istananya. Borju abis deh nih penguin. Hahaha. Gimana ini? Eits, secara masih masa pandemi, Genki sama Sisil wajib pakai masker selama di lokasi. Gak cuma itu ya, Genki dan Sisil juga harus selalu jaga jarak.
Minimal semeter ya guys. Mari berganti kostum dulu guys. Namanya juga mau masuk istana, iya kan? Hahaha. Pertama, pakai sepatu boot biar nggak licin. Terus, pakai jaket khusus deh, agar mudah dikenali para penguin. Lucu banget. Wah, mungkin nih kipernya punya ikan. Punya ikan ya, jadi sama kumpul di sini. Wah, kawaii. Kawaii sugiru. Sekarang, nggak usah jauh-jauh ke Antartika ya guys. Di Ocean Dream Samudra Ancol, udah bisa nih lihat penguin dari deket kayak gini. Gemesin banget. Doki-doki nih. Mau makan kah? Mau makan? Nggak boleh ini untuk penguin. Dia satu ya. Hai. Hai. Wih, jatuh. Ah, kabar kamu. Lagi nih. Apa? Kamu udah makan kan? Oke, satu. Apa ya? Wah, kamu berantem deh. Kamu berantem deh. Gigi aku mau coba. Coba. Ayo Genki, penguinnya udah pada ngantri tuh. Just info aja nih guys. Hewan bernama Latin, Spaniscus humboldt ini hobi banget makan ikan layar. Atau bisa juga diganti cumi dan udang. Karnivora abis deh. Tapi penguin itu biasanya tinggal di ada yang salju atau dingin sekali gitu ya. Tapi di sini tidak ada ya. Tapi kenapa bisa bertahan hidup gitu? Ya, dia di sini dia termasuk penguin tropis. Nah, dan di sini juga dia tinggalnya dibikin seperti habitat aslinya. Dia tinggal di pantai bebatuan. Jadi kita konsepnya di sini seperti ada bebatuan, suhu ruangan dan air yang cukup juga. Oh gitu kah? Jadi nggak terlalu dingin ya. Ini suhu berapa derajat? 15 sampai 16 derajat saja. Begitu? 15. Oh. Sejuk ya, sejuk. Sejuk, enak, sejuk, enak. iya. Hai. Banyak sana. Biasanya makan ikan. Ya, Ikan selain saja? ikan, cumi sama udang. Cumi juga? Cumi segar. Cumi segar. Cumi goreng tepung. Oi, enak sekali. Soalnya. Yap, total ada 11 penguin nih guys. Yang didatangkan langsung dari Peru, Amerika Selatan. Tapi tahu nggak sih guys, penguin itu burung yang bisa berenang pakai sayap. Iya, dia sayapnya berenangnya buat di air. Iya, biasanya burung itu untuk terbang Di kan? udara. Nih, tapi mereka pakai sayap bisa berenang, jago berenang. Itu, bagus. Hai. Bahkan, FYI aja nih, saking jagonya berenang, penguin Humboldt bisa berenang lebih cepat loh dari ikan. Kumes banget nih penguinnya. Kumes banget. Tapi aku belum puas nih ketemu hewannya. Oh, tahu nggak sih guys? Ada hewan yang mendeteksi mangsanya dengan kumisnya. Hewan apa, Genki Song? Jawabannya di saja guys. Ini dia guys, hewan yang bisa mendeteksi mangsa lewat kumis tipisnya. Singa laut. Nggak boleh? Iya, Kenapa? jangan dekat dulu. Nggak boleh dekat Iya, dulu? nggak boleh dekat-dekat ya. Oh, oke, dari sini. Iya. Oh, namanya siapa? Ini namanya Ulfa. Ulfa. Ah, Ulfa. 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 Pas banget nih guys, si Neng Ulfa lagi jamnya makan siang. Nah, biar nggak ditenggelamin Bu Susi, si Ulfa juga hobi makan ikan nih guys. Mulai dari ikan kembung, layang, sampai ikan lemuru. Ini ikannya.
Marah? Marah? Masih lapar? Tanya apa? Masih lapar? Masih lapar? Oke. Ya, ya. Oh, kok? Singa lautnya mirip sama Genki-san nih guys. Kalau makan suka nambah-nambah. Gak heran guys, karena hobi makan, bobot si Ulfa udah mencapai 190 kg. Wadidaw! Nggak cuma lucu dan pintar nih guys, si Ulfa juga lincah dan atraktif banget. Nggak bisa lihat pengunjung cakep kayak gini, bawaannya pengen diajak main terus guys. Ahai! Finally, sampai juga nih guys ke rumah teman Genki dan Sisil yang terakhir. Kolam konservasi lumba-lumba. Yap, tahu nggak sih kalau lumba-lumba ternyata masuk dalam 8 biota laut yang dilindungi penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, Sisil-chan. Ya. Main sama penguin udah. Main sama singa laut udah. Main sama lumba-lumba udah. Udah juga. Ya, jadi guys, jadi makin tahu soal ketiga hewannya. Nek, Sama kita juga lebih makin tahu gimana sih tips berlibur yang aman di tengah pandemi kayak gini, Genki. ya makanya guys. Jadi biar makin tahu makin banyak ilmu. Nontonnya hanya di Tahu Nggak Sih. Oke, dadah. Bye-bye.